Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran dari Cisco CCNA, yaitu pada materi switch. Dan kita mungkin bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, dan yang pertama kita akan membahas tentang ARP table. Di sini untuk ARP table itu sendiri sering juga disebut sebagai ARP cache, yang dimana untuk ARP table itu adalah tabel ataupun database kecil di dalam sebuah perangkat jaringan, seperti contohnya adalah perangkat komputer ataupun perangkat router dan lain sebagainya, yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan hubungan antara alamat IP dan juga alamat MAC dari setiap perangkat-perangkat lain yang saling terhubung di dalam satu local area network yang sama. Dan di sini ada sedikit perbedaan untuk ARP dan juga ARP table, di mana untuk ARP itu sendiri adalah singkatan dari Address Resolution Protocol, yang dimana fungsi dari ARP adalah untuk menemukan alamat MAC ataupun MAC address ataupun identitas fisik dari suatu perangkat jika hanya alamat IP-nya saja yang diketahui. Karena untuk setiap perangkat yang ingin saling mengirim data ataupun ingin bertukar data di dalam jaringan lokal yang sama, maka perangkat tersebut harus tahu MAC address tujuannya. Karena komunikasi pada level perangkat keras itu masih menggunakan MAC address, bukan menggunakan IP address. Dan untuk ARP table adalah tabel yang berisi pasangan IP dan juga MAC address, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang dimana untuk ARP table itu dibuat dan digunakan oleh protokol ARP agar perangkat tidak perlu selalu mengirimkan pesan ARP secara berulang ke seluruh jaringan setiap kali dia ingin berkomunikasi. Kita bisa tambahkan dua perangkat PC terlebih dahulu di sini untuk praktek untuk dari ARP table-nya. Kemudian kita bisa pasangkan ataupun hubungkan dengan menggunakan kabel automatically saja seperti ini. Kita hubungkan antar PC-nya. Setelah itu di sini kita bisa konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada bagian desktop, kemudian IP configuration kita bisa masukkan seperti contohnya di sini saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya untuk default gateway dan DNS kita biarkan terlebih dahulu, dan kita juga masukkan IP untuk PC satunya. Jika tadi adalah 1.1, maka di sini kita akan berikan IP sebagai contoh 192.168.1.2. Kemudian kita kembali lagi. Dan kita akan coba untuk melakukan ping antara kedua PC ini melalui mode simulasi untuk mengecek detail dari proses pengiriman untuk ARP table-nya. Kita bisa coba kirimkan untuk ping dari perangkat PC ke PC yang satunya. Dan pada mode simulasi ini kita bisa melihat detail pengiriman ataupun tiap proses pengiriman dari paket ping tersebut. Kita bisa jalankan dengan tombol ini. Kita bisa lihat pada proses pengiriman paket ini. Di sini ada keterangan bahwa PC 17 itu ingin mengirimkan ke PC 18 dengan mengirimkan protokol ARP. Jika kita cek di sini, jadi kita bisa lihat terlebih dahulu, kita anggap saja untuk PC kiri itu PC 1 dan PC kanan adalah PC 2. Bisa dilihat di sini bahwa PC 1 mengirimkan paket ke PC 2, maka untuk langkah pertamanya adalah PC 1 itu menanyakan MAC address dari PC 2. Oke, bisa kita lihat di sini untuk dari PC 1 mengirimkan paket ke PC 2, maka untuk langkah pertamanya adalah PC 1 itu menanyakan MAC address dari PC kedua terlebih dahulu. Kita bisa cek untuk MAC address dari PC 1 di sini. Kita masuk ke dalam command prompt. Kemudian itu kita bisa masukkan command ipconfig/all. Kita bisa cek. Maka di sini akan terlihat bahwa untuk MAC address dari PC 1 itu berakhiran COD2. Dan jika kita lihat di sini bahwa dari PC 1 itu dengan MAC address COD2 itu menanyakan MAC address dari PC kedua. Dan dilihat juga di sini bahwa PC 1 itu memiliki IP 1.1 sebagai source address-nya dan DSD address-nya adalah dari PC 2 yaitu dengan IP 1.2. Kemudian setelah itu setelah PC 1 menanyakan MAC address dari PC 2, maka PC 2 juga akan menanggapi pertanyaan tersebut. Bahwa di sini dia itu memberikan MAC address-nya yang berupa D740 ke COD2 yaitu dari MAC address dari PC 1. Kita bisa cek lagi untuk MAC address dari PC 2-nya apakah benar. Pada PC 2 kita masukkan komen ipconfig/all. Dan di sini kita cek bahwa benar IP-nya ataupun MAC address-nya adalah D740. Sama yang ada di sini yaitu dari MAC address PC 2 itu menjawab ke MAC address dari PC 1 bahwa memang benar MAC address-nya adalah seperti yang ditampilkan.
Kemudian kita bisa lanjut lagi prosesnya. Di sini setelah kedua perangkat tersebut saling mengetahui untuk perangkat ataupun untuk MAC address-nya, maka mereka akan lanjut untuk mengirimkan paket ICMP. Yaitu untuk dari PC1 dia itu akan langsung mengirimkan paket ICMP ataupun berupa ping ke MAC address dari PC2. Setelah PC2 juga sudah menerima paket ICMP ataupun ping dari PC1, maka selanjutnya PC2 juga akan menjawab ping dari PC1 tersebut dengan memberikan keterangan apakah pingnya itu sukses ataupun tidak. Setelah dari PC2 itu sudah menerima paket ICMP melalui MAC address-nya, maka dia akan mengirimkan kembali ke MAC address dari PC1 sebagai tampilan output untuk hasil dari proses pingnya. Dan setelah dari proses itu, maka untuk dari PC1 akan menerima hasilnya, dan bisa dilihat bahwa di bawah sini untuk proses dari ping ataupun pengiriman paket ICMP-nya itu successful. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk proses kita melihat sebuah proses paket pengiriman data menggunakan mode simulasi, dan juga seperti itu untuk proses pengiriman dari ARP table, yang dimana untuk langkah pertama tentunya PC1 akan menanyakan MAC address dari PC tujuannya melalui alamat IP. Nah, jika benar bahwa IP yang dituju itu sudah memiliki MAC address yang jelas, maka untuk dari PC yang dituju itu akan mengirimkan MAC address-nya ke PC1. Nah, setelah PC1 sudah mendapatkan MAC address dari PC2, maka langsung saja untuk PC1 akan mengirimkan proses ICMP ke dalam PC2 menggunakan MAC address-nya. Dan setelah itu PC2 akan menanggapinya dan akan menjawab apakah proses pingnya itu berhasil atau tidak, dan akan dikirimkan kembali ke PC1. Dan di PC1 itu akan ditampilkan outputnya apakah sukses ataupun failed. Dan setelah itu kita di sini itu bisa mengecek IP ataupun MAC address apa saja yang sudah saling terhubung ke perangkat kita. Jadi misalkan tadi kan kita sudah melakukan ping dari PC1 ke PC2, maka harusnya di sini dari PC1 itu sudah memiliki ataupun menyimpan IP dan juga MAC address dari PC2. Untuk cara mengeceknya kita bisa menggunakan komen arp-a, kemudian bisa kita enter, dan di sini akan ditampilkan untuk dari daftar penyimpanan ARP table-nya itu sudah memiliki IP dari PC2 yaitu 1.2, dan juga MAC address-nya adalah D740. Selain kita bisa melihat penyimpanan dari ARP table-nya, kita juga bisa mereset ataupun menghapusnya lagi dengan komen arp-d untuk mengosongkan kembali ARP table-nya. Dan jika kita lihat lagi, maka di sini untuk komen arp-a itu tidak dapat ataupun tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa IP ataupun MAC address dari perangkat lain sudah tersimpan. Dan jika dilihat di sini bahwa untuk proses ARP itu dia akan mengirimkan paketnya langsung ke tujuan. Sedangkan ada satu skenario yang dimana itu menggunakan konsep broadcast domain, yang dimana ketika nanti ada proses pengiriman paket data, dia itu akan melakukan ataupun akan meneruskan paket tersebut ke semua perangkat yang terhubung di dalam network yang sama. Istilahnya dia itu akan mencocokkan jika misalkan dia ingin mengirimkan ke IP 1.4, maka dia itu akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung di dalam network itu dan akan mencari di mana sih PC yang memiliki IP 1.4 itu. Kita bisa praktikkan misalkan di sini kita hapus dulu untuk koneksi kabelnya. Kita akan tambahkan satu perangkat PC lagi di sini, dan kita akan gunakan satu perangkat switch pada bagian network device, kemudian switch. Kita bisa pilih switch. Setelah itu kita bisa konfigurasikan IP untuk setiap PC-nya terlebih dahulu. Dan di sini untuk PC 1 dan 2 kita masih gunakan IP yang sama, dan kita akan masukkan saja untuk PC ketiganya. Kita masukkan IP yaitu adalah 192.168.1.3. Itu bisa kita save saja, dan kita akan kembali ke dalam mode simulasi dan kita akan melihat untuk proses pengiriman data menggunakan konsep dari broadcast domain. Misalkan di sini kita kirim dari PC 3 ke PC 1. Nah, untuk pertama-tama tentunya untuk PC 3 akan menggunakan proses ARP untuk menanyakan IP ataupun untuk menanyakan MAC address terhadap perangkat yang dituju. Setelah dari PC 3 mengirimkan paketnya, dia itu akan melewati switch terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini. Dari PC 3 itu melewati perangkat switch untuk menanyakan setiap MAC address dari perangkat-perangkat yang terhubung di dalam satu network yang sama. Dari PC 3 ke switch. Setelah PC 3 mengirimkan paketnya ke switch, maka dari switch itu akan meneruskan ke dua perangkat lain yang saling terhubung di dalam satu network yang sama. Tetapi di sini jika dilihat bahwa hanya PC 1 yang memiliki IP 1.1, dan sedangkan untuk pada PC 2 dia itu menolak aksesnya karena memang bukan dialah tujuannya. Setelah dari PC 1 sudah menerimanya, kemudian dilanjutkan lagi dari PC 1 meneruskan ke switch untuk menjawab ke PC 3.
Bisa dilihat di sini dari switch dia ke PC1 dan PC1 dia akan kembali ke switch lagi. Dan pada fase ini untuk PC1 sudah membawa keterangan MAC address-nya melalui switch untuk diberikan ke PC3. Bisa dilihat di sini bahwa tadi IP ataupun MAC address dari PC1 itu adalah berakhiran COD2 dan dia akan meneruskan ke IP1.3 dengan akhiran MAC address adalah 1A1BC. Kemudian setelah itu dari switch tentunya dia akan langsung mengirimkan lagi ke PC3-nya untuk mengkonfirmasi bahwa betul itu adalah PC yang dituju. Dan setelah ARP ini dia itu mengirimkan paket ICMP ataupun berupa ping. Nah setelah itu maka dari PC1 juga akan mengirimkan output apakah proses pingnya itu berhasil atau tidak, dan di sini bisa dilihat bahwa prosesnya itu sudah successful. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari PC3 dia mengirimkan ke switch terlebih dahulu, kemudian dari switch dia itu akan langsung mengirimkannya ke dua paket sekaligus yaitu PC1 dan PC2. Setelah dari PC2 maka akan ditentukan mana sih IP yang benar, dan sudah ditentukan bahwa IP 1.1 itu memiliki ataupun dimiliki oleh PC1, maka dari PC1 lah yang akan menjawab paket tersebut dan kembali ke router ataupun kembali ke switch. Setelah itu akan diberikan kembali ke PC3 sebagai jawaban. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi pembelajaran switch kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Kita akan lanjutkan lagi pada video yang berikutnya. Jadi nantikan terus video selanjutnya dari saya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.